Halo kawan-kawan semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kawan-kawan berada. Kembali lagi bersama kita di SPCast tentunya. Nah, hari ini kita akan dibersama oleh orang hebat ya, UNJ satunya mahasiswa tentunya. Ya, kita dibersama oleh Mas Rian, yang pada kesempatan kali ini beliau juga menjabat sebagai Ketua BMKM UNJ 2022 ya. Mungkin selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam ya Mas Rian juga ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam juga Mas Bagas. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Bagas kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga. Kesibukannya apa nih sekarang Mas Rian? Ya biasalah ya, menjelang akhir pengurusan, mulai merapihkan administrasi untuk persiapan demisioner. Oke, tentunya ya. Mungkin kawan-kawan semua juga seperti itu ya di akhir periode juga. Nah, Mas Rian ini kebetulan tidak hanya sebagai Ketua BMKM UNJ 2022 ya. Dulu beliau juga sudah banyak sekali track recordnya tentunya teman-teman. Dulu juga pernah menjabat sebagai Koordinator Fakultas PKKMB FE UNJ juga. Pernah menjabat sebagai Kepala Departemen ya Kajian Strategis di BMKM FE UNJ. Dan pernah juga menjabat sebagai Koordinator Umum PKKMB UNJ 2021 ya? 2021. Oke. Nah, ternyata banyak sekali ya track recordnya dan banyak sekali pengalamannya tentunya di UNJ, kawan-kawan semuanya. Tentu pasti banyak sekali pengalaman di luar itu semua. Namun hari ini kita akan bersama Mas Rian mengulik persoalan KM UNJ sendiri. Nah, bicara soal Mas Rian sekarang kan sebagai Ketua BMKM UNJ ya. Nah, sebenarnya ini yang banyak sekali kawan-kawan mungkin mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang sudah ada sebenarnya kan ini juga ada di BEM Fakultas, ada juga BMKM UNJ. Nah, sebenarnya BMKM UNJ sendiri tupoksinya itu apa sih? Kurang lebih BEM sendiri ya, kalau misalnya secara umum BEM ini kan merupakan yang badan eksekutif mahasiswa, lembaga eksekutif gitu. Ketika di tingkat universitas berarti lembaga tertinggi eksekutif yang ada di universitas. Nah, untuk tupoksinya sendiri, kalau misalnya kita mengacu pada ART atau anggaran rumah tangga dari KMUN itu sendiri, sebetulnya hanya ada dua kayak gitu. Yang pertama menyikapi dan juga mengekskalasikan isu baik yang ada di internal kampus dan juga yang ada di eksternal kampus. Dan yang kedua menjalin komunikasi dengan lembaga eksekutif yang ada di tingkat fakultas kayak gitu. Tapi secara umumnya ya tentu Mas Bagus juga paham secara generalnya pasti BEM itu sebagai fasilitator bagi mahasiswa, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di bidang akademik maupun non-akademik, pun juga sebagai katalisator kayak gitu ya, percepatan dari kita memfasilitasi mahasiswa itu sendiri, minat bakatnya, dan juga sebagai advokator dari permasalahan dan juga peningkatan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri, mulai dari isu-isu yang ada di kampus, misal UKT, KKN, bahkan hingga sarana prasarana dan juga fasilitas yang ada di kampus kayak gitu Mas Bagas. Oke, nah tentu tadi menarik ya, sebenarnya di peraturan KM sendiri tadi tupoksinya cuma dua, namun di luar itu tentunya namanya badan eksekutif ya, tentunya ya kita sama-sama tahu bahwa kurang lebih sifatnya sama gitu ya, sama dengan BEM-BEM yang lainnya. Mungkin kalau di tingkat sekolah mungkin dengan OSIS kayak gitu ya, kita sebagai fasilitator dan sebagainya. Nah bicara dengan BMKM UNJ sendiri nih, menurut Mas Rian sendiri BEM yang ideal itu seperti apa sih? Kan tadi kan di ART sudah dijelaskan ya terkait tupoksinya. Nah, sebenarnya kan tentu di setiap periodenya ada struggle tersendiri. Nah, sebenarnya BEM yang ideal itu seperti apa sih nantinya? Oke, kalau menurutku pribadi ya, BEM yang ideal ini mencangkup beberapa bidang yaitu yang pertama mengenai peningkatan potensi dan dari mahasiswa itu sendiri, terus kemudian pada ranah pergerakan ya, pokoknya berperan aktif lah dalam segala gerakan sosial politik, baik itu yang ada di internal kampus maupun yang ada di eksternal kampus kayak gitu ya, mengkritis pemerintahan sebagai social control biasanya mahasiswa bilang gitu ya, perannya mahasiswa, dan juga berperan aktif melalui Tridharma perguruan tinggi, yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat. Tiga hal ini yang merupakan bidang-bidang yang sebetulnya perlu untuk dijalankan oleh BEM itu sendiri gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman mungkin sadar atau mungkin Mas Bagas juga ketika membuat visi misi, ketika mau mencalonkan diri, pasti ada tiga hal ini ya dalam visi misinya. Bagaimana untuk memperhatikan kepentingan dari mahasiswa itu sendiri, potensinya, terus kemudian kesejahteraannya, kemudian juga gerakan sosial politiknya, sampai juga pengabdian masyarakatnya. Kayak gitu Mas Bagas secara idealnya ya. Oke. Nah, tentu tadi idealnya juga dari menurut Mas Rian tadi cukup
cukup banyak ya, ada 3 hal. Nah, menurut Mas Rian sendiri struggle BMKM UNY tentunya di 2022 ini apa sih untuk tahun ini? Menurut Mas Rian sendiri apa sih struggle-nya? Struggle-nya ya, kalau misalnya dari tata kelola internal sendiri, kita ada yang namanya restrukturisasi gitu, dalam artian perbedaan struktur lah dibandingkan dengan tahun kemarin. Pun juga kalau dilihat-lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini, struktur dari BMKM selalu berubah-ubah gitu. Mulai dari pakai namanya departemen sama kayak BEM fakultas, terus kemudian pakai Kemenkoan, terus nggak pakai Kemenkoan lagi sampai sekarang kayak gitu. Nah, karena ada perubahan struktur ini, tentu ada penyesuaian juga mulai dari tupoksi dan juga job desk dari masing-masing kementerian, apalagi ada beberapa kementerian baru juga. Nah, selain dari tata kelola internalnya, tentu juga faktor-faktor eksternal cukup banyak kayak gitu ya. Contoh, kita pada masa transisi kayak gitu. Kita di pertengahan semester kemarin yang awalnya full online, kemudian 50% daring dan juga luring. Pun juga kita dihadapkan dengan kebijakan kampus KKNPK selama 6 bulan. Nah, itu cukup menjadi tantangan tersendiri juga bagi BMKM kayak gitu ya. Terlebih dengan kondisi dari pengurus inti dan pengurus harian dari BMKM itu sendiri kan sama dengan BEM fakultas kayak gitu ya, angkatan 2019 gitu. Ya, sekarang semester 7. Nah, itu cukup jadi apa ya, struggle bagi kita juga sih. Karena kan kita yang menjalankan KKNPK juga selama 6 bulan. Nah, itu cukup berat juga untuk menyesuaikan kegiatan akademik kita dan juga kegiatan non akademik, apalagi ketika mengemban amanah di BEM di tingkat universitas. Kalau kita berkaca dengan BEM universitas lain kan ya semester 8 semester 9 lah saat menjabat kayak gitu. Mungkin tanggungannya hanya tinggal tugas akhir kayak gitu ya. Jadi lebih bisa all out dalam menjalankan amanahnya di BEM itu sendiri, walaupun mengorbankan sedikit masa studinya kayak gitu ya. Itu sih beberapa struggle-nya kami ya di BMKM tahun 2022 ini, yaitu mulai dari faktor internal dan juga faktor eksternalnya gitu. Oke, tadi juga udah dijelaskan banyak sekali struggle-nya ya ternyata ya. Mulai dari internal hingga tadi juga menarik juga sih, karena di UNJ kebetulan kan ketua BEM Univnya juga dari angkatan 19 untuk sekarang ya. Padahal ada di beberapa universitas yang emang angkatan lebih tua gitu, lebih atasnya gitu. Nah, mungkin tadi ada beberapa pertimbangan juga. Nah, kebetulan di BMKM tahun ini juga menjabat sebagai koordinator wilayah ya. Nah, betul. Tentu itu bagaimana? Apakah ada dampaknya nih untuk BMKM tersendiri, atau mungkin ada nggak sih sebagai koordinator wilayah dampaknya untuk mahasiswa sendiri gitu, menurut Mas Rian? Kalau kita berbicara ya di ranah nasional, dalam artian adalah BEMSI ya, BEMSI. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Ya, UNY sesuai dengan jaringan aspirasi dari teman-teman, terus juga pembahasan di internal BMKM itu sendiri, dan juga kita sempat forkom kan waktu itu menjaring aspirasi juga dari teman-teman ketua BEM fakultas, dan akhirnya menyepakati bahwa alangkah baiknya ketika UNY menjadi koordinator wilayah kayak gitu. Nah, untuk dampaknya sendiri tentunya UNY ya yang sebagai kampus yang bisa dibilang cukup besar ya, kampus pendidikan nomor 1 katanya yaitu ketika menjabat sebagai koordinator wilayah, pada akhirnya adalah jadi cukup terpandang di wilayah kayak gitu, terlebih pada fokusan isu-isu pendidikan kayak gitu. Jujur dari beberapa LSM itu banyak yang kontak gitu ya, membahas dan juga mengajak untuk berdiskusi isu-isu pendidikan yang saat ini sedang berkembang gitu, sampai pada akhirnya kemarin RUU Sisdiknas yang lagi ramai-ramainya. Nah, itu sempat diajak diskusi juga dan untuk mengeskalasikan gerakannya nih baiknya seperti apa kayak gitu. Namun kemarin pada akhirnya nggak batal masuk prolegnas kayak gitu. Nah, untuk dampaknya bagi mahasiswa sendiri, mahasiswa internal UNY, nah ini sebetulnya sebagai bentuk upaya branding juga kayak gitu ya, bahwa ketika BEM UNY mampu untuk menjadi koordinator wilayah dan juga ketika mampu untuk menyikapi isu-isu di wilayah dengan baik, nah itu akan menjadi kesan yang baik pula bagi mahasiswa yang ada di internal UNY. Terlebih ketika UNY mampu untuk mengeskalasikan isu-isu di wilayah, dapat menjadi parameter gerakan yang ada di wilayah itu sendiri kayak gitu. Nah, cuman karena masa periodeisasi di BEMSI tahun ini cukup terlambat ya gitu ya, ada beberapa hal yang memang kurang optimal aja sih dalam menjalankan amanah ya, terlebih menjadi koordinator itu sendiri gitu ya. Oke, nah ternyata dampaknya mungkin tidak secara langsung gitu ya dirasakan ya tentunya untuk mahasiswa UNJ, tentunya itu dampak secara tidak langsung juga akan dirasakan mungkin di kemudian hari, atau mungkin dampak-dampak yang teman-teman tidak rasakan
secara langsung di perkuliahan sekarang kayak gitu. Nah, mungkin berbicara nih soal BMKM UNY ya. Nah, di sana ada yang menarik sebenarnya kawan-kawan. Ini ada pertanyaan juga dari beberapa mahasiswa sebenarnya, itu sempat berdiskusi juga mengenai ada embel-embel KM di sana. Okay. Nah, itu yang sebenarnya menarik sih. Bahasan yang menarik adalah ada BEM KM UNY. Padahal kebetulan kalau di FMIPA sendiri kan cuman BEM FMIPA UNY tanpa ada KM. Nah, sebenarnya arti secara harfiah atau mungkin pendefinisian KM sendiri itu bagaimana sih gitu. Oke, mengenai KM sendiri ya, KM kan singkatan dari keluarga mahasiswa kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya sebetulnya KM itu apa dan kenapa tersemat di dalam nama BEM UNY yang menjadi BEM KM UNY, KM ini adalah sebagai bentuk penjelasan bahwa sistem pemerintahan atau ketatanegaraan yang ada di Ormawa di Universitas Negeri Yogyakarta ini adalah berbentuk keluarga mahasiswa kayak gitu. Nah, keluarga mahasiswa itu sendiri secara definisi ya ketika kita mengacu pada AD anggaran dasar dari KM UNY bahwa keluarga mahasiswa merupakan wadah formal dan legal dalam setiap kegiatan aktivitas kemahasiswaan yang ada di UNY kayak gitu. Dan bahwa keluarga mahasiswa ini sebagai wadah untuk kedaulatan dari mahasiswa UNY itu sendiri dalam menyikapi keinternalnya kayak gitu. Oke, jadi KM tadi juga udah ada kepanjangannya, itu keluarga mahasiswa gitu teman-teman. Nah, di KM sendiri nih, menurut Mas Rian kan, setahu saya ketika saya kemarin juga mencari dokumen-dokumennya BEM FMIPA, itu kan belum lama nih menjadi KM. Nah, mungkin Mas Rian tahu nggak sih untuk sejarahnya sendiri, mungkin udah dikasih tahu sama pendahulu-pendahulunya di BEM UNIF atau seperti apa mungkin? Ya, ini menarik ya ketika kita berbicara mengenai sejarah kayak gitu. Sebetulnya dari awal BEM KM UNY ini atau BEM UNY ya memang menggunakan sistem KM, tapi berubah pasca 2014, berarti 2015 ya. Ya 2015 sampai 2016 itu menggunakan REMA. Oh, 1 tahun ya itu ya? Ya 2 periode lah. Ya, dua periode. Sebelum pada akhirnya 2017 kembali lagi pada sistem KM kayak gitu. Nah, penjelasan dari para pendahulu kayak gitu ya, bahwa perlu adanya pendidikan dan juga pencerdasan politik yang lebih detail dan juga menganut pada sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Karena di ADKM juga tertera kayak gitu bahwa ya keluarga mahasiswa, mungkin ini karena turunan dari REMA gitu ya, keluarga mahasiswa ini menganut sistem ketatanegaraan dan nilai-nilai dari negara Indonesia menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa kayak gitu. Nah, jadi 2014 merasa ada kebutuhan untuk pendidikan politik yang lebih, pada akhirnya menganut sistem REMA atau Republik Mahasiswa kayak gitu. Nah, ini juga menarik kayak gitu, karena pada masa transisi dari REMA kembali ke KM di tahun 2017 itu juga merupakan masa ketua BEM yang awalnya pencalonan itu semester 7 beralih menjadi semester 5. Oh iya. Iya. Jadi pernah semester 7 ya? Iya, pernah semester 7 kayak gitu. Sama seperti kampus-kampus lain. Tapi karena ya pada 2016 akhir berarti ya, sebelum 2017 itu ada peralihan juga karena intervensi dari kemahasiswaan universitas kayak gitu. Okay. Karena pada saat itu analoginya adalah jangan sampai ada negara di dalam negara. Oke. Karena kan tata kelola internalnya ya, kalau sekarang kan ketua wakil kementerian, Yeah. kalau dulu ya pres, wapres kayak gitu, terus ya menteri-menteri gitu. Nah, itu jangan sampai yang namanya ada negara dalam negara, pun juga jangan sampai kegiatan kemahasiswaan disusupi oleh politik praktis gitu. Pada akhirnya ya dulu juga ada yang namanya partai mahasiswa di UNY. Oh iya. Ya sampai sebegitu besarnya lah euforia dan juga pendidikan politik yang ada di kampus gitu ya, karena kampus kan merupakan miniatur negara. Pada akhirnya karena ada intervensi dari pihak rektorat universitas, partai mahasiswa dibubarkan, disterilisasi, kemudian juga sistem dari Ormawa yang ada di UNY berubah dari REMA menjadi KM kayak gitu ya. Karena desas-desusnya juga begini gitu, karena UNY pada saat itu betul-betul menjadi parameter gerakan yang ada di nasional. Oh. Nah, ketika UNY sedang lagi kuat-kuatnya gitu ya, pun juga dari di nasional UNY ini digadang-gadang akan menjadi korpus selanjutnya kayak gitu. Di BMC-nya itu ya. Betul. Nah, karena takut berimbas buruk kepada internal dari universitas juga mungkin ya kayak gitu, pada saat itu pemikiran dari bapak-bapak rektorat, pada akhirnya terjadilah sterilisasi dan normalisasi itu sendiri di BEM UNY gitu. Oke. Jadi ternyata sejarahnya cukup panjang dan ternyata pernah nih UNY ini sebagai REMA ya, meskipun hanya 2 tahun ya, 2 periode kayak gitu ya.
Nah, sebenarnya perbedaan mendasar nih, tadi kan juga sempat ada ternyata ada partai dan sebagainya. Sebenarnya perbedaan mendasar antara KM sendiri dengan Rema itu seperti apa sih? Oke, perbedaan dari KM dan Rema kayak gitu ya. Nah, ini juga yang agak menarik kayak gitu. Sebetulnya mengenai sistem Rema ini ternyata nggak hanya mendapat intervensi dari rektorat, tapi juga sebetulnya ada penolakan dari beberapa fakultas mengenai sistem Rema ini. Karena perbedaannya begini, ketika kita menggunakan sistem keluarga mahasiswa kayak gitu ya, maka dari BEM tingkat universitas tidak bisa mengintervensi atau memberikan instruksi kepada lembaga eksekutif yang ada di fakultas. Dalam hal ini adalah BEM fakultas kayak gitu. Jadi semuanya itu harus berdasarkan musyawarah, dan ketika memang sudah ditentukan satu keputusan, satu kebijakan yang disepakati oleh seluruh BEM fakultas dan juga bersama BEM universitas, baru hal itu menjadi kebijakan bersama kayak gitu. Jadi beratnya sebetulnya ketika menggunakan sistem KM adalah pada musyawarahnya kayak gitu. Namun ketika menggunakan sistem Rema, lembaga di tingkat universitas ya, dalam artian nggak cuma BEM tapi juga DPM itu cukup superior. Oh iya, superior ya. Jadi mempunyai wewenang untuk menurunkan instruksi kepada lembaga-lembaga yang ada di tingkat fakultas kayak gitu, mulai dari ya apa namanya instruksi presiden gitu, Inpres kayak gitu, terus juga Kepres, keputusan presiden, pun juga mulai dari peraturan-peraturan itu harus menyesuaikan, teman-teman yang ada di fakultas menyesuaikan dengan yang ada di tingkat universitas, dan itu bersifat mengikat. Oke. Dan teman-teman yang ada di fakultas pun juga ini bertanggung jawab, ketua BEM fakultas ya bertanggung jawab kepada Kemendagrinya dari BEM atau ya lembaga eksekutif di tingkat universitas itu sendirilah kayak gitu. Ya karena betul-betul menganut pada sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia itu sendiri kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara KM2 ini masih ya cukup banyak pertanyaan dan juga mungkin kecacatan kayak gitu dalam keberjalanan sistem. Karena pada saat UNY disahkan menjadi PTNBH kemarin kan BMKM sempat merilis sikap sendiri kayak gitu ya. Nah, sebetulnya itu jujur ya, aku akui sebagai suatu hal yang kurang benar juga. Karena ketika mau merilis suatu sikap kayak gitu, maka harus berdasarkan atas nama KM. Dan ketika kita mau menyikapi isu-isu yang ada di nasional kayak gitu ya, keikutsertaan dari BEM UNY, BMKM UNY harus juga berdasarkan pertimbangan dari teman-teman fakultas kayak gitu. Walaupun memiliki hak kayak gitu ya, mengatasnamakan lembaga sendiri gitu, hanya BEM UNY yang ikut serta di dalam eskalasi gerakan-gerakan yang ada di nasional. Maka dari itu yang tadi aku sampaikan, KM itu betul-betul kental dengan budaya musyawarahnya kayak gitu. Nah, sedangkan Rema ketika teman-teman fakultas nggak sepakat gitu ya dengan sikap yang diambil oleh BEM universitasnya, maka bebas untuk mengambil sikap sendiri BEM universitasnya, bahkan memaksa teman-teman fakultas juga mengikuti juga juga kayak gitu. Karena ya itu tadi harus patuh ya terhadap instruksi dari pimpinan tingkat universitasnya gitu, kemudian presidennya atau mungkin ketua DPM-nya ketika memang DPM-nya mempunyai suatu sikap tertentu kayak gitu. Itu sih perbedaan antara sistem KM dan juga Rema. Makanya pada saat perpindahan dari Rema ke KM juga banyak penolakan sebetulnya dari teman-teman yang ada di tingkat fakultas. Contohnya waktu itu dari teman-teman FE kayak gitu ya. Terus kemudian dari teman-teman FIP bahkan walkout di dalam konferensi mahasiswa sebagai bentuk penolakan mereka terhadap sistem Rema kayak gitu. Dan juga FBS kayak gitu. Aku kurang tahu sih dari teman-teman FMIPA, kurang ingat ya, mohon maaf mengenai sikapnya seperti apa. Yang aku tahu pada saat itu yang mendukung sistem Rema adalah teman-teman FIS kayak gitu, karena sebagai kampus pergerakan dan menganggap bahwa ya udah sistem miniatur negara di kampus itu harus ideal dan juga sesuai dengan ketatanegaraan yang ada di Indonesia kayak gitu. Oke, jadi struggle-nya nggak cuma dari pihak rektorat ya, ternyata beberapa fakultas juga tidak mendukung ketika UNY ini pakai sistem Rema gitu ya. Nah, menarik sekali karena ketika Rema itu adalah presiden yang memimpin ya. Jadi ketika presiden kan ya namanya, bahkan di pemerintahan sekarang kan presiden udah seperti orang yang dewakan gitu lah istilahnya. Oke, nah ini menarik juga soal KM di UNY, apalagi kan ini ada peralihan nih. Setelah KM pernah menjadi Rema, terus sekarang kembali ke KM. Nah, menurut Mas Rian sendiri, evaluasi dari KM UNY yang sekarang tadi kan disebutkan masih ada tanda petiknya kecacatan di sana ya, ada beberapa kecacatan hukum mungkin ya. Ketika kita mendasari sebuah KM sendiri. Nah, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang menurut Mas Rian menjadi kecacatan itu? Apakah dari sistem yang kita anut
dari universitas ke fakultas, atau sistem kelembagaannya, atau sistem permusyawaratannya gitu. Karena kan tadi ketika KM berarti yang mendasar adalah permusyawaratan tadi. Nah, apakah musyawarah-musyawarah yang ada di UNJ ini masih kurang dan sebagainya gitu? Karena pernah juga saya coba berdiskusi juga dengan ada universitas yang itu KM. Nah, itu mereka ada namanya musyawarah besar juga dulu sebelum adanya pemilu gitu kan, pencalonan. Ada musyawarah besar untuk menentukan calonnya akan siapa aja nih nanti yang sebagai pencalonan dan sebagainya. Nah, kan ketika kita mengasumsikan pemilu itu kan pemilu itu lebih ke voting ya. Karena kan itu mahasiswa memilih dan sebagainya. Nah, itu kan ketika kita bicara musyawarah itu pertama harus mufakat. Nah, ketika nggak mufakat baru voting. Nah, sekarang yang saya bingung adalah kan kita KM nih, yang mendasarnya adalah musyawarah. Kenapa langsung ke voting, tidak ada mufakat dulu? Nah, mungkin menurut Mas Rian itu gimana? Apakah itu juga termasuk salah satu kecacatan atau seperti apa? Oke, sebelum menanggapi evaluasi secara menyeluruh kayak gitu ya, menarik tadi aku mau menanggapi terlebih dahulu mengenai pemilihan kayak gitu yang ada di KM itu sendiri gitu, yang mana mengedepankan musyawarah gitu ya. Kalau bisa kita berbicara idealnya gitu ya, yang namanya demokrasi tentu perlu diawali dengan tahapan-tahapan itu gitu ya. Yang awalnya musyawarah, terus kemudian ketika memang mentok nih di musyawarah, lobbying dulu antara kedua belah pihak kayak gitu. Ketika memang mentok juga di lobbying, baru kita masuk ke voting gitu ya. Tapi ketika memang membutuhkan atau melibatkan orang banyak kayak gitu ya, tentu forum-forum musyawarah terkadang menjadi forum-forum yang tidak efektif. Maka dari itu ada menggunakan sistem voting langsung kayak gitu ya untuk pemilihan dari ketua lembaga yang ada di tingkat universitas itu sendiri, di dalam KM itu sendiri kayak gitu. Kita juga mengacu juga kepada sistematika yang ada di tata negara kita gitu ya. Walaupun memang masih ada BEM universitas lain yang pemilihan pres atau ketuanya itu menggunakan sistem musyawarah, masih ada kayak gitu. Tapi kalau lihat-lihat memang ya hanya beberapa universitas kecil saja kayak gitu ya, gitu. Yang dalam artian mahasiswanya belum terlalu banyak. Nah, kemudian mengenai evaluasi dari KM itu sendiri, sebetulnya ada beberapa kesamaan ya antara KM dan juga Rema. Setelah tadi perbedaannya, kesamaannya adalah ketika menggunakan peraturan kayak gitu ya, AD/ART. Nah, itu sebetulnya hanya ada satu peraturan AD/ART gitu, tunggal, dalam artian ya udah AD/ART KM digunakan oleh seluruh ormawa yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta gitu, tak terkecuali teman-teman yang ada di tingkat fakultas. Cuman kalau kita berkaca yang ada di UNI ini, teman-teman yang ada di tingkat fakultas punya peraturan dasarnya masing-masing gitu. Di FE juga ada PDKM namanya, peraturan dasar KMFE gitu. Lembaga Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Di FIPA juga ada kan ya? Iya, ada. Nah, itu dia agak rancu sih ketika kita menggunakan sistem KM tapi AD/ART-nya dari tiap-tiap fakultas ada kayak gitu. Nah, itu tuh sebetulnya lebih kepada sistem atau ketatanegaraan dari federasi yaitu atau serikat kayak gitu. Karena kalau kita mengacu pada contoh negara yang berbentuk serikat kan Amerika gitu ya. Amerika punya yang namanya negara-negara bagian. Nah, negara-negara bagian ini kan mempunyai otonomi yang lebih besar sendiri. Ketika mereka mau mempunyai konstitusi dasar sendiri, itu juga gak masalah kayak gitu. Nah, maka dari itu ini sedikit ya kerancuan kayak gitu ya, ketika menggunakan sistem KM atau bahkan Rema, tapi dari teman-teman fakultas punya peraturan dasarnya sendiri, yaitu konstitusi dasarnya sendiri. Nah, mungkin ini analogi atau mungkin pemikiran ya dari teman-teman fakultas ketika menolak Rema juga, karena KM ini ya kami juga punya hak atau atas otonominya sendiri kayak gitu. Pada akhirnya membuat konstitusi dasarnya sendiri, padahal itu nggak cocok atau nggak sesuai kayak gitu. Ketika memang teman-teman fakultas punya konstitusi dasar sendiri, maka sistem yang kita anut adalah ya sistem federasi kayak gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan sistem federasi akan lebih rumit lagi gitu ya. Dan menurutku juga poinnya ketika menerapkan sistem federasi masih belum siap, karena federasi ini kan titik beratnya ada di lembaga legislatifnya gitu ya, Dewan Perwakilan Mahasiswanya. Sedangkan pendidikan politik atau bahkan kader-kader untuk melanjutkan suksesi dari lembaga legislatif ini minatnya agak kurang di UNY gitu. Maka dari itu agak rancu sih sebenarnya UNY ini mau ke KM atau mau ke Rema gitu ya, atau sebetulnya berbentuk federasi sih atau serikat sih gitu. Makanya ya masih banyak sebetulnya evaluasi dari KM itu sendiri ya. Tadi mulai dari
dari secara umumnya pun juga secara pengambilan sikap udah aku jelaskan, seharusnya BEM di tingkat universitas perlu melibatkan teman-teman fakultas dalam menyikapi isu-isu kayak gitu, ketergabungan di dalam eskalasi isu nasional, walaupun ketika BEM UNY ingin mengambil amanah di BEMSI kita sempat musyawarah juga kayak gitu ya. Nah itu ya belum sempurna lah ya dalam penerapannya kayak gitu dari teman-teman yang ada di BEMKM UNY atau BEM universitas kayak gitu. Oke, tadi juga menarik ya, ada namanya federasi gitu, dimana mungkin lebih hal legislatifnya gitu ya. Nah, kan bener banget sih, di UNJ sendiri memang dari segi legislatif memang banyak yang masih kurang minat di sana. Nah, sebenarnya kan ada hal yang menarik juga, ketika kita jadi federasi, apakah nanti legislatifnya pada minat di sana kan ya? Karena kan legislatif punya power yang lebih gitu ketika menjadi federasi. Nah, itu juga ini sih, ada universitas juga di Jogja ya, itu kan juga ada yang federasi gitu setahu saya. Nah itu katanya memang ada BEM-nya, kalau di sana lembaga namanya lembaga eksekutif, itu merupakan mandataris, jadi ketua lembaga eksekutifnya itu mandataris dari DPM gitu ya, nah itu kan, nah itu yang menarik juga karena di sana DPM-nya memang benar-benar super power kayak gitu ya, superior sekali gitu, bahkan dia sampai anggaran dan sebagainya itu dia punya wewenang yang lebih kayak gitu. Nah makanya di sana mungkin lembaga eksekutifnya juga makin banyak diminati. Nah mungkin karena di UNJ sendiri kita KM jadi masih kurang gitu kan. Mungkin orang-orang kurang minat karena masih apa istilahnya, mereka bingung juga gitu loh. Emang dapat apa sih di legislatif? Kita juga masih bingung gitu, meraba-raba kan. Legislatifnya di KM itu akan seperti apa gitu, budgetingnya seperti apa dan sebagainya gitu. Karena ya itu tadi, kalau di federasi pas di sana ternyata DPM-nya sangat super power banget gitu loh. Maksudnya katakanlah dia sangat berwibawa lah kalau di sana. Itu sih kerennya. Apakah UNJ akan pertimbangan federasi ya? Kita nggak tahu ya. Siapa tahu kedepannya biar meningkatkan minat legislatif makanya kita jadi federasi gitu. Nah, mungkin setelahnya nih, kan tadi udah disebutkan beberapa evaluasi ya tentunya sebagai KM sendiri dan struggle-nya seperti apa. Nah, menurut Mas Rian tadi kan ketika kita menjadi KM, partai-partai mulai dinormalisasi dan sebagainya, mulai semua nggak ada partai dan sebagainya, kita mengutamakan musyawarah dan sebagainya. Menurut Mas Rian sendiri nih, melihat hal kayak gitu, pergerakan di UNJ apakah dengan hal itu akan mati atau seperti apa? Oke, kalau berbicara mengenai gerakan mahasiswa sendiri ya yang ada di UNY, nah ini cukup menarik kayak gitu. Sebetulnya ada atau enggaknya partai mahasiswa yang ada di UNY, gerakan mahasiswa yang ada di UNY ini sudah terpolarisasi. Dalam artian ada yang namanya oposisi gitu ya, ada juga yang pro gitu dengan yang saat ini menjabat yaitu sebagai pemimpin lah ya, atau mungkin suksesi di dalam lembaga tersebut kayak gitu. Nah, pro dan kontra tentu pasti ada gitu ya. Nah, tapi apa namanya yang sebetulnya menjadi titik tumpu ketika menggunakan sistem KM adalah maka segala kepentingan kayak gitu ya, jaket-jaket kayak gitu, atau mungkin baju-baju dari yang mana latar belakang ataupun ideologi atau apapun itulah namanya, seharusnya perlu ditanggalkan gitu. Maka satu pakaian yang kita pakai adalah ya udah atas nama keluarga mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta itu sendiri. Kepentingan yang perlu kita perjuangkan adalah kepentingan untuk mahasiswa UNY sendiri, atau mungkin kegiatan atau mungkin eskalasi isu nasional adalah atas dasar keresahan dan juga kepentingan dari mahasiswa yang ada di UNY itu sendiri gitu. Maka itu sangat mengedepankan musyawarah karena agar ya netral lah dari pemikiran-pemikiran dari background masing-masing gitu, kepentingan dari background masing-masing. Walaupun idealisme dan juga ideologi itu penting ya untuk dibawa sebagai perspektif-perspektif baru di dalam forum-forum konferensi atau mungkin musyawarah, konsolidasi dan lain-lain sebagai macamnya. Seharusnya itu ketika menjadi sistem KM adalah satu suara itu menjadi satu hal yang dikedepankan gitu ya. Gerakan-gerakan yang ada di UNY perlu diselaraskan untuk kedepannya, karena ya itu tadi atas dasar keresahan mahasiswa UNY dan juga atas nama kepentingan dari mahasiswa UNY itu sendiri kayak gitu. Tapi yang nyatanya masih adalah beberapa kepentingan kayak gitu ya yang terselip dalam gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di UNY itu sendiri kayak gitu. Oke, jadi ternyata tidak adanya partai bukan berarti demokrasinya mati gitu ya. Betul. Tentunya masih ada beberapa hal, namun tadi menjadi catatan bahwa kita di sini atas nama KM gitu ya, atas nama keluarga mahasiswa, bukan lagi
ideologi-ideologinya teman-teman bawa atas nama alma mater lain gitu selain alma mater UNY gitu. Nah itu menarik juga ketika kita bicara pergerakan juga kan tadi, ketika nggak ada partai dan sebagainya, meskipun ada pro kontra, ada oposisi juga, namun kan itu tanda petiknya gerakan bawah tanah gitu. Ketika ada partai kan mungkin saya rasa ya itu demokrasinya jalan gitu, karena jelas sekali ya mana yang oposisi, mana yang emang sejalan dengan kita jadi pemerintah gitu dan sebagainya. Nah menurut Mas Rian sendiri nih, yang ada sekarang, pergerakan yang ada sekarang kan itu tidak hanya pergerakan di internal UNJ sendiri. Nah kalau pergerakan secara umum nih, ketika UNJ menyikapi hal-hal di taraf nasional misalnya, itu apakah KM ini berpengaruh dengan pergerakannya atau memang orang-orang yang ada di dalamnya yang akan mempengaruhinya gitu? Apakah ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya KM dan Rema sendiri kayak gitu dengan pergerakan nasional atau di regional gitu? Oke. Kalau kita berbicara gerakan ke eksternal gitu ya, sebelumnya tadi aku udah sampaikan, ketika kita menggunakan sistem KM maka segala eskalasi atau ikut sertaan UNY dalam mengeskalasikan isu tersebut maka harus didasarkan kepada tadi musyawarah lagi gitu ya, entah dalam forum konsolidasi yaitu. Nah nanti forum konsolidasi inilah yang dapat menentukan gitu, entah nantinya dari teman-teman BEM universitas gitu ya, yang mengopsikan bahwa kita perlu ikut serta dalam eskalasi isu ini, urgensinya ini yaitu. Namun ketika di dalam forum tidak dapat disepakati, semisal memang masih ada prioritas untuk mengeskalasikan isu yang ada di internal terlebih dahulu kayak gitu, maka tidak tergabung di dalam gerakan nasional itu menjadi suatu hal yang mungkin kayak gitu. Namun ketika memang menjadi Rema kayak gitu ya, nah maka pertimbangannya adalah balik lagi bertumbuh pada pemikiran dari presidennya ini gitu. Ketika memang dirasa perlu untuk bergabung dalam eskalasi isu nasional namun tidak meninggalkan gerakan-gerakan yang ada di internal gitu ya, maka itu tetap berjalan kayak gitu, dalam artian ya udah atas dasar perspektif dari presiden itu sendiri gitu ya. Maka dari itu memang yang tadi aku sampaikan ya memang cukup superior ya. Ketika menggunakan sistem Rema maka pimpinan lembaga tertingginya cukup mempunyai hak prerogatif yang besar kayak gitu ya. Oke, nah tadi kan bicara soal pergerakan ya, tentunya banyak sekali hal yang dijelaskan. Nah sekarang ketika KM nih kan tadi juga menarik, ada intervensi juga dari pihak rektorat mengenai perubahan Rema ke KM ke Rema dan sebagainya gitu. Nah menurut Mas Rian sendiri nih, ketika menyikapi hal tersebut, pengadvokasian tentunya aspirasi dari mahasiswa ketika dulunya Rema sekarang menjadi KM dan sebagainya, dengan adanya Rema itu presiden menjadi superior dan sebagainya, apakah juga akan mengaruhi aspirasi-aspirasi yang akan diadvokasikan nantinya oleh BEM Universitas atau seperti apa? Apakah ada pengaruhnya gitu terkait pengadvokasian sendiri? Oke, mengenai pengadvokasian sendiri kayak gitu ya, antara sistem KM dan Rema sebetulnya nggak banyak berbeda kayak gitu ya, karena tentu untuk aspirasi tentu datangnya dari bawah kemudian ke atas gitu ya, dan juga dari atas coba menjaring ke bawah kayak gitu. Cuman baik lagi ya, karena sistemnya adalah KM keluarga mahasiswa, maka antara penjaringan aspirasi dan juga pengadvokasian ini cukup dibenturkan dalam artian adalah lembaga eksekutif dan lembaga legislatifnya terbentur kayak gitu. Sebetulnya siapa yang berhak untuk menjaring aspirasi gitu ya, terus kemudian mengadvokasikannya siapa kayak gitu, apakah keduanya memang berhak atau kayak gimana, kan cukup tumpang tindih ya gitu ya. Maka dari itu penyelesaiannya adalah di forum komunikasi tadi, musyawarah tadi gitu, ketika berbentuk KM. Nah ini yang aku alami juga pada awal periode kemarin sama teman-teman DPM, perlu buat MOU kayak gitu ya, siapa yang sekiranya menjaring aspirasi dan mengadvokasikannya siapa, atau mungkin pembagiannya penjaringan aspirasi di bidang ini siapa gitu, pembagiannya ya perlu ada komunikasi terlebih dahulu lah kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita memang menganut sistem ketatanegaraan, nah dari teman-teman legislatif penjaringan aspirasinya itu ya untuk menjaring aspirasi mengenai pembentukan undang-undang, yaitu peraturan-peraturan yang ada yang akan diterapkan di tingkat universitas ataupun di tingkat fakultas kayak gitu, untuk lembaga legislatifnya itu sendiri. Nah untuk pengadvokasian sendiri dari BMKM UNY kayak gitu ya, kita kan juga ada yang namanya forum komunikasi bersama advokesma BEM fakultas kayak gitu. Nah bisa kita menjaring aspirasi di sana kayak gitu. Sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman fakultas tuh kayak gimana,
Oke, oke, ternyata sebenarnya nggak jauh beda ya terkait pengadvokasian ya, tentunya sama. Bahkan tadi hanya perbedaan di musyawarahnya dan sebagainya gitu. Nah, menurut Mas Rian sendiri nih kan tadi sudah banyak sekali tadi yang disampaikan, mulai dari tata kelola yang berbeda dan sebagainya. Bahkan ternyata UNJ ini pernah menjadi REMA juga gitu. Nah, melihat hal kayak gitu nih, menurut pandangan Mas Rian sendiri, idealnya Universitas Negeri Yogyakarta melihat dinamika politiknya, melihat pengadvokasiannya, melihat pergerakan yang ada, sebenarnya kalau menurut Mas Rian sendiri, paling ini kan udah mau demis ya, Iya. perjuangan Mas Rian di berapa tahun ini di UNJ, setelah apa yang Mas Rian lihat, UNJ ini sebenarnya idealnya itu lebih ke KM atau lebih ke REMA sih, karena banyak sekali asumsi-asumsi mahasiswa yang itu mengatakan UNJ ini masih setengah-setengah, dia masih setengah REMA, masih setengah KM. Nah itu asumsi yang menurut Mas Rian gimana sih? Apakah benar gitu loh asumsi orang-orang mahasiswa menanggapi hal tersebut gitu? Oke, kalau menanggapi asumsi orang-orang ya gitu ya bahwa UNY ini setengah KM, setengah REMA kayak gitu. Iya. Ya ada betulnya, ada betulnya. Aku pun juga mengakui tadi ya dari penjelasan sebelumnya gitu bahwa memang ada beberapa sikap yang diambil oleh BEM UNY itu atas dasar ya udah gitu nama lembaga pribadi BMKM UNY gitu, bukan atas dasar ya komunikasi ataupun musyawarah bersama teman-teman yang ada di fakultas lah, atau mungkin mahasiswa secara umumnya kayak gitu ya. Ya, namun ketika ditanya idealnya seperti apa gitu ya, ketika UNY mau menggunakan sistem KM, REMA atau bahkan federasi atau serikat sekalipun, yang terpenting adalah pemahaman mahasiswanya terlebih dahulu gitu tentang sistem pemerintahan yang akan dianut kayak gitu ya. Menurutku ketika UNY mau tetap mempertahankan sistem KM, gak ada salahnya kayak gitu ya, tapi masih banyak aspek yang perlu dibenahi kayak gitu. Benar. Mulai dari alur koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman fakultas kayak gitu, terus kemudian juga menyelaraskan peraturan-peraturan yang ada kayak gitu ya. Jangan sampai teman-teman fakultas punya konstitusi dasarnya sendiri, walaupun nanti teman-teman fakultas punya perfaknya masing-masing, itu nggak masalah gitu, tapi jangan sampai punya konstitusi dasarnya masing-masing, karena konstitusi dasar yang ada di ini perlu tunggal gitu, yaitu ADART yang ada di KM itu sendiri gitu. Ketika memang ADART-nya belum sempurna gitu ya, ya sampaikan teman-teman fakultas, kita coba akomodir aspirasinya seperti apa agar ADART KM ini menjadi suatu hal yang memang sempurna dan mengakomodir semua kepentingan-kepentingan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta ya, di kepentingan mahasiswanya. Terus kemudian juga dari segi struktur kayak gitu ya, menurutku dari KM ini sendiri udah cukup jelas kayak gitu ya. Ada lembaga legislatif, kemudian ada lembaga eksekutif, walaupun masih menjadi PR-nya adalah lembaga yudikatifnya. Belum jelas kayak gitu. Walaupun ketika ada permasalahan-permasalahan mayor atau permasalahan-permasalahan besar, langsung diadakannya konferensi mahasiswa kayak gitu. Tapi untuk apa-apa yang diakomodir di dalam konferensi mahasiswa belum jelas gitu. Apakah memang kita perlu MPM gitu ya, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, atau mungkin kita butuh Mahkamah Mahasiswa sebagai lembaga yudikatifnya atau seperti apa? Nah itu perlu menjadi bahasan bersama sih gitu. Nggak bisa hanya perspektifku pribadi gitu ya. Selain itu pun juga kepahaman teman-teman semuanya mengenai job desk dan juga tupoksi dari lembaga-lembaga itu juga menjadi suatu hal yang penting kayak gitu. Kalau kita melihat sekarang pada saat kontestasi pemilu saat ini, kita hanya melihat yang berkontestasi teman-teman yang ada di eksekutif aja gitu ya, yang legislatifnya belum. Padahal kita juga butuh kayak gitu, sebetulnya yang mereka mau bawa tuh apa gitu ya, program-program legislatifnya seperti apa gitu, cara mereka menjaring aspirasinya seperti apa, prioritas kepentingan mahasiswa yang mau dibawa kayak gitu seperti apa, seperti sebesar apa mereka memperjuangkan kepentingan atau permasalahan fakultasnya ke tingkat universitas. Nah itu kan menjadi suatu hal yang penting ya sebetulnya kalau dipahami oleh teman-teman yang ada di lembaga legislatif kayak gitu. Ya harapannya kedepannya tentu tadi ya yang aku sampaikan, beberapa kekurangan ataupun evaluasi dari KM itu sendiri bisa kita benahi bersama sih kayak gitu. Karena sebetulnya cukup menarik ya mengenai keresahan KM ini, juga baru kurasakan menjelang akhir ya gitu. Berdiskusi dengan Yahya, ketua DPM UNY kayak gitu. Ya sebetulnya ideal sih kalau misalnya kita pakai KM dengan segala kecacatan yang ada itu sendiri gitu ya. Dan kemudian teman-teman BEM FNIPA sangat luar biasa juga mengajak berdiskusi mengenai ya KM ini sendiri kayak gitu. Menurutku menjadi suatu sinyal yang bagus bahwa mahasiswa UNY mulai melek kayak gitu ya, pendidikan politik yang ada di kampus seperti apa, dan juga idealnya sistem atau mungkin bentuk ormawa yang ada di
apa kayak gitu ya. Oke, nah benar sekali ya, sebenarnya KM ini merupakan keresahan beberapa orang yang mungkin dulu mungkin keresahan semua orang, cuman nggak berani untuk mengungkapkan. Itu hanya sebagai istilahnya diskusi kosong aja nantinya, karena kita juga nggak tahu kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih tahu lah mengenai hal kayak gitu. Nah, mungkin benar banget ini PR banget di WNI kedepannya ya, PR di kedepannya juga. Tentu pemahaman-pemahaman mengenai KM ini diperlukan gitu, agar mahasiswa juga tahu posisi mahasiswa tuh di mana sih ketika di kelembagaan gitu. Tadi juga ada musyawarah-musyawarah dan ada hak-hak mahasiswa yang ternyata banyak gitu ketika ini menjadi KM gitu ya. Nah, itu perlu pencerdasan yang lebih, apalagi kemarin kan juga di universitas sebelah ya, itu kan di UGM juga sedang panas terkait KM sendiri kayak gitu. Nah, itu kan menjadi bahan yang bagus gitu untuk UNJ berkaca apakah KM kita udah sempurna belum sih. Bahkan UGM pun juga mempertanyakan mengenai KM. Nah, ternyata ini menjadi hal yang cukup menarik sebenarnya KM ini untuk pemahaman mahasiswa juga. Nah, itu tadi ternyata banyak sekali hal ya mengenai KM, mengenai sejarahnya, mengenai BMKM ini sendiri, juga mengenai pergerakan, pengadvokasian, dan banyak sekali halnya tadi disampaikan oleh narasumber yang ternyata luar biasa ya, karena beliau sudah banyak sekali track recordnya di UNJ sendiri, banyak sekali mengemban amanah tentunya, dimana dari sana pengalaman beliau juga sangat dibutuhkan ya gitu. Nah, maka dari itu mungkin dari Mas Rian sendiri nih ada beberapa hal yang ingin disampaikan tentunya untuk mahasiswa UNJ atau untuk BMKM tahun depan, atau mungkin harapannya untuk UNJ sendiri, untuk KM sendiri, atau entah untuk apapun. Silahkan nih untuk kawan-kawan semuanya, mungkin dari Mas Rian. Oke, mungkin untuk kawan-kawan mahasiswa secara umum terlebih dahulu kayak gitu ya, bahwa ketika teman-teman tergabung di dalam Ormawa kayak gitu, mempunyai keresahan untuk memperbaiki dan juga senantiasa membuat KM UNY ini lebih baik, tentu yang perlu menjadi mindset dari teman-teman adalah bukan apa yang aku dapatkan dari KM UNY, tapi apa yang bisa aku berikan bagi KM UNY gitu. Walaupun sedikit banyak benefitnya tidak terasa bagi diri kita pribadi gitu ya, tapi tentunya akan berpengaruh besar bagaimana dengan pendidikan keormawaan, kemudian pendidikan politik, ya, pencerdasan politik yang ada di UNY itu sendiri bagi ya mahasiswa UNY itu sendiri gitu ya, terkhusus bagi adik-adik kita, penulis kita buat kedepannya gitu. Pun juga gerakan mahasiswa yang ada di UNY akan lebih baik pula buat kedepannya gitu. Kita akan lebih satu suara ketika memang sistem KM ini sempurna diterapkan. Pun juga untuk KM UNY itu sendiri gitu ya, entah untuk BEM juga, harapan buat kedepannya tentu perlu ada perbaikan ya, senantiasa perbaikan buat kedepannya kayak gitu. Ketika orang-orang yang sudah merasakan keresahan kayak gitu ya, bahwa ada suatu hal yang ternyata perlu dibenahi, perlu diperbaiki gitu ya, maka lakukan gitu. Ketika kawan-kawan adalah aktor-aktor penggerak organisasi yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, maka senantiasa lakukanlah perubahan-perubahan, baik perubahan kecil maupun perubahan besar, agar kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi gitu. Karena nggak mungkin kita mau menyongsong Indonesia Emas 2045 kalau pengoptimalan SDM-nya sendiri pada ranah kampus masih kurang kayak gitu ya. Ya oke, ketika teman-teman prioritas untuk mendepankan akademik dan lain sebagainya macamnya. Toh mengenai kegiatan-kegiatan non akademik juga perlu untuk teman-teman dapatkan yaitu soft skill dan lain sebagainya macamnya. Pun di tengah gempuran MBKM kayak gitu ya teman-teman semuanya, bahwa organisasi ini menjadi tempat yang memang perlu menjadi salah satu pilihan untuk belajar kayak gitu. Oke, ketika teman-teman lebih tertarik dengan insentif yang diberikan dalam kegiatan-kegiatan MBKM, namun kegiatan keormawaan betul-betul merupakan tempat belajar gitu ya. Ketika kita salah dalam melakukan sesuatu, bukan penghakiman yang kita dapatkan, namun senantiasa pembelajaran. Dan ini perlu juga diterapkan oleh teman-teman yang ada di Ormawa kayak gitu ya, bahwa Ormawa ini adalah wadah untuk kita belajar secara bersama-sama gitu Mas Bagas. Oke, menarik sekali ya tadi diskusi kita. Apalagi tadi ditutup dengan closing statement mengenai organisasi ini ternyata penting juga ya. Untuk kawan-kawan mahasiswa tentunya akademik juga penting, tapi harus dibarengi dengan soft skill yang hanya bisa didapatkan di organisasi gitu. Karena di perkuliahan juga soft skill itu mungkin tidak didapatkan gitu kawan-kawan. Nah, itu cukup menarik juga kawan-kawan semuanya, dan hari ini kita telah berdiskusi panjang tentunya dengan WNJ satunya mahasiswa ya, tentunya di Mas Rian sendiri, yang terima kasih juga Mas Rian udah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih juga. Ya, dengan kesibukan yang cukup
banyak ya kawan-kawan semuanya ya, dengan kesibukan yang cukup banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan banyak sekali ilmu mengenai KM tadi, karena ini menjadi landasan mendasar ya organisasi UNJ ini berjalan gitu dengan adanya KM atau keluarga mahasiswa. Nah, mungkin kawan-kawan semuanya silahkan berikan opini teman-teman mengenai KM UNJ sendiri, silahkan untuk bahan kedepannya gitu ya, tentunya apapun saran teman-teman, apapun opini teman-teman itu tentunya akan diserap gitu. Siapa tahu memang apa yang teman-teman pikirkan mengenai KM UNJ yang ideal gitu, itu akan seperti apa agar UNJ ini menjadi lebih baik gitu, lebih agar bisa menjadi kelembagaan yang sesuai dengan jalannya gitu. Nah, mungkin itu aja dari kami, dari saya sendiri juga sebagai host pada diskusi kali ini. Mengucapkan terima kasih lagi kepada Mas Rian dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan podcast ini ya. Semoga menambah ilmu kita semuanya. Dan mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.